Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa sekalian, pertama marilah kita minta ampun kepada Allah sehubungan dengan adanya wabah corona ini yang menyebabkan kita tidak dapat bertemu muka. Tapi kita yakin ini semua adalah kehendak Allah dan kita berdoa mudah-mudahan agar badai cepat berlalu. Semua kita sehat. Adapun topik yang diberikan kepada saya mengenai fibrilasi atrium, atrial fibrillation, dan atrial flutter atau flutter atrium. Ini adalah tiga dari beberapa referensi yang bisa Anda gunakan untuk memahami tentang AF. Yang pertama adalah pedoman tata laksana fibrilasi atrium yang dikeluarkan oleh Verki tahun 2014. Bahasa Indonesia Anda bisa mudah mengerti. Kemudian DSC Guideline tahun 2016 atau American Guideline CCAH HRS 2019. Minimal Anda baca fibrilasi atrium pedoman tata laksana yang dari Verki deh, agar bisa dimengerti dengan mudah. Kemudian kalau ada waktu Anda baca guideline ESC dan AH. Pertama, per definisi AF fibrilasi atrium atau FA bahasa Indonesianya merupakan suatu aritmia yang ditandai oleh aktivasi atrium yang tidak terkoordinasi. Terjadi osilasi yang cepat atau gelombang fibrilasi 400 sampai 600 kali per menit kecepatan atriumnya dengan respon ventrikel yang tidak teratur, sehingga AF ini juga dikenal dengan pattern atau pola yang irregular. Umumnya AF RR intervalnya adalah tidak reguler atau irregular, tapi pada beberapa kondisi Anda bisa melihat pasien AF dengan RR reguler maksud saya, dengan RR yang teratur. Itu kapan itu bisa didapat? Jika atrial fibrilasi yang terjadi disertai dengan total AV block atau oleh adanya VT, takikardi ventrikel, atau terdapat irama junctional. Kemudian, kalau umumnya QRS yang terjadi pada AF adalah sempit, kurang dari 120 milisecond, 3 kotak kecil, pada beberapa kasus Anda bisa lihat AF dengan QRS yang lebar. QRS-nya lebar, laju ventrikelnya cepat, tidak teratur, berkelanjutan, maka kita harus curiga bahwa AF yang terjadi ini disertai dengan adanya jalur aksesori atau AF dengan adanya blok di cabang-cabang bandel yang mendasarinya, misalnya pada RBBB, LBBB seperti itu. Jika Anda mendapatkan atrial fibrilasi dengan laju ventrikel yang sangat cepat, QRS duration-nya lebih dari 200 kali per menit, maka Anda harus mencurigai bahwa AF yang terjadi pada pasien ini disertai adanya jalur aksesori. Nah, ini bisa sangat berbahaya, bahkan sangat fatal. Terjadi itu menandakan perubahan aktivasi atrium, kadang jadi AF, kadang jadi flutter, itu sah-sah. Ini adalah beberapa contoh EKG yang menunjukkan adanya AF, adanya flutter, ada AF campur flutter, ada AF dengan adanya jalur aksesori. Kemudian untuk AF atau flutter sendiri, Anda harus mengklasifikasikan apakah AF-nya respon ventrikelnya normal, yaitu QRS duration-nya 60 sampai 100 kali per menit, ataukah lambat, kurang dari 60 kali per menit, ataukah cepat, lebih dari 100 kali per menit. Semua ada konsekuensi klinisnya. Kalau AF dengan respon ventrikular yang lambat, dia AF, kecepatan di atriumnya sampai 600 kali per menit, tapi yang sampai ke ventrikelnya cuma 30 kali per menit. Pasiennya bisa pingsan, bisa stroke, bisa mati. Anda harus lakukan pemasangan pacu jantung. Jadi nanti dirujuk ke SPJP untuk dilakukan pemasangan pacu jantung. Kalau AF ventrikelnya normal, ya mungkin orangnya akan jalan-jalan ke pasar, ngajar mungkin, kuliah, atau masak, segala macam, itu biasa aja. Tapi kalau sudah respon ventrikularnya cepat, lebih dari 100 kali per menit, biasanya akan timbul gejala tidak enak, tidak nyaman, sesak nafas. Nah, jadi penting untuk dibedakan respon ventrikularnya pada AF dan flutter. Bagaimana prevalensi kejadian AF
itu 0,4% dari seluruh populasi. Jadi perlu dipahami bahwa aritmia yang paling banyak muncul di populasi adalah atrial fibrilasi. Makin tua usia, makin besar risiko insidensnya. Ini Anda bisa lihat, pada usia kurang dari 60 tahun dia 1%. Tapi ketika usia sudah mencapai 80 tahun, maka insidensnya atau prevalensinya akan lebih dari 6%. Dan kejadian AF lebih sering pada laki-laki dibanding perempuan. Berbeda dengan SPT ya. Oleh SPT, perempuan lebih sering daripada laki-laki. Kemudian kenapa sih AF dan flutter ini penting untuk dikelola dengan baik? Karena dengan terjadinya AF atau flutter, maka risiko kematian akan meningkat, gagal jantung akan meningkat, stroke akan meningkat. Kita tahu bahwa 30% penyebab stroke adalah AF. Dan pada pasien yang AF, resiko dia untuk menderita stroke adalah 5 kali lebih besar dibandingkan dengan pasien yang tidak AF. Jadi Anda bisa tahu betapa mengerikan AF ini. Dia tidak langsung membunuh, tapi membunuh pelan-pelan. Dalam artian kalau orang stroke, Anda bisa tahu bahwa kualitas hidupnya kurang, dia tidak mandiri, membebani asuransi kesehatan, membebani keluarga. Kalau mati sekalian kan beres, tinggal dikubur. Nah, tapi kalau stroke, nggak bisa. Jadi stroke ini sangat penting diatasi dengan baik. Seperti hospitalisasi, pasiennya akan sering bolak-balik ke rumah sakit, keluarganya jadi repot, pasiennya juga jadi repot. Kualitas hidupnya akan berkurang. Kemudian akan terjadi gagal jantung, akan terjadi gangguan-gangguan vaskular lain. Sekarang gimana terjadinya AF? Ya, sebagai dokter Anda harus tahu. Definisi tadi udah jelas. Ini AF, ini flutter. Nanti berikutnya kita akan belajar tentang SVT. Mungkin dengan staf yang lain Anda akan diajarkan dengan total AV block dengan kelainan irama yang lain. Sekarang AF dan flutter, bahwa mekanisme yang mendasarinya sebenarnya sih ya mudah dipelajari. Yang pertama ada faktor yang namanya trigger. Yang kedua ada faktor yang namanya substrat. Trigger adalah faktor yang mencetuskan, artinya dia bisa korslet sendiri. Itu umumnya berupa sleeve myocardium. Sleeve tahu ya, sleeve. Terusannya otot-otot jantung yang masuk ke arteri ke vena pulmonalis yang ada di atrium kiri. Kemudian tercetus dari sleeve myocardium yang ada di pulmonary vein itu suatu irama listrik, impuls listrik. Kemudian impuls itu akan diteruskan ke atrium kiri. Nah, di atrium kiri yang memang sudah berubah karena suatu sebab, itu merupakan milieu yang bagus untuk terjadinya re-entry atau berputar-putar impuls di situ sampai 600 kali per menit tadi. Jadi ada mekanisme trigger, ada mekanisme substrat. Atau teori yang lain terlalu susah, tapi yang teori yang dua itu aja yang harus Anda paham. Kenapa bisa terjadi AF? Ya, tadi udah ada faktor trigger, faktor substrat, kemudian dia bisa terjadi pada pasien yang hipertensi, pada pasien yang gagal jantung, pada pasien yang dengan penyakit katup jantung, terutama karena mitral stenosis. Kemudian pada obesitas, nih hati-hati nih kalau ada yang gemuk bisa terjadi AF nanti ya. Pada kelainan-kelainan infiltratif, pada kelainan degeneratif, kelainan-kelainan yang kelainan ion, ya segala macam. Pada kelainan imbalans elektrolit, kekurangan kalium bisa menyebabkan terjadinya AF. Jika Anda mencurigai pasien itu menderita suatu aritmia, jadi dia datang ke Anda misalnya, dok, saya merasa berdebar-debar, dok, saya merasa sesak, dok, saya merasa sakit dada, dok, mau pingsan. Anda curiga bahwa ini sebabnya adalah suatu aritmia, maka ini ada beberapa panduan yang bisa Anda gunakan. Apa yang harus Anda tanyakan ke pasien? Misalnya, iramanya terasa cepat ya Pak ya? Oke, berdebar kan ya? Teratur atau tidak teratur? Lagi ngapain tadi munculnya? Apakah ada perubahan aktivitas fisik, emosi? Kemudian beratnya mengganggunya seperti apa? Kita pakai skor EHRA nanti ya.
kemudian punya penyakit apa yang lain. Apakah Bapak menderita hipertensi, menderita penyakit jantung koroner, menderita kelainan katup, menderita kencing manis, atau Anda bisa lihat pasiennya obes misalnya, itu harus dikaji dengan baik. Sudah tahu nih bahwa pasien ini ada masalah dengan iramanya. Anda lakukan pemasangan EKG 12 hadapan. Ya, sehingga Anda nanti bisa menegakkan diagnosa bahwa diagnosa suatu aritmia itu merupakan kesesuaian. Jadi harus klop antara anamnesa dengan pemeriksaan fisik. Kalau anamnesanya berdebar-debar, Anda lihat EKG-nya nanti akan menjadi takikardi. Terus sekarang terserah takikardinya apakah AF, flutter, SVT, VT mungkin. Atau kalau pasiennya merasa jantungnya berdenyut terasa lebih pelan, atau ada denyut jantung yang hilang, Anda lihat EKG-nya, apakah ada bradikardi, ada total AV block, atau ada pause yang lama. Jadi baku emas atau gold standar untuk terjadinya suatu aritmia adalah kesesuaian antara klinis dengan EKG. Jadi klop. Kalau tidak klop, Anda bisa masih harus menduga-duga, tapi kalau udah klop ya udah lepas itu. Dari AF yang pertama kali terdiagnosis, AF paroksismal, persisten, long standing persisten. Ada lagi yang namanya vokal AF, AF sekunder karena penyakit jantung struktural, poligenik AF, AF pasca tindakan operasi, segala macam, ya, sekedar tahu saja. Kemudian ada skala untuk terjadinya aritmia, termasuk AF. Seperti pada gagal jantung Anda mengenal NIHA Functional Class. Untuk nyeri dada Anda mengenal CSSS, CCS, Canadian Cardiovascular Society Scale. Pada aritmia juga EHRA score. Jadi misalnya AF dengan EHRA kelas 3, artinya AF yang terjadi itu gejalanya berat dan aktivitas harian pasiennya akan terganggu karena AF. Jadi Anda bicara di sini di Padang, permanen misalnya paroksismal AF dengan EHRA skor 3. Orang di ujung kutub juga akan tahu, oh berarti ini AF-nya paroksismal, artinya akan bisa kembali ke sinus ritem dalam waktu kurang dari 7 hari, tapi pasiennya melakukan aktivitas sehari-hari akan terpengaruh karena terjadinya AF. Kalau Anda bilang EHRA kelas 4, ya berarti pasiennya tidak bisa melanjutkan aktivitas sehari-hari karena masalah AF-nya tadi. Jadi untuk menseragamkan seluruh dunia. Seperti juga Anda nih CHF, NIHA fungsional kelas 3. Orang mana-mana juga tahu bahwa aktivitas sehari-harinya akan terganggu karena gagal. Kemudian Anda udah tahu bahwa ini suatu AF, misalnya apa yang Anda lakukan? Jadi anamnesa sudah, pemeriksaan fisik, EKG, Anda harus cari iramanya, kemudian yang lain-lain bisa Anda baca sendiri. Eko kalau perlu Anda lakukan, sebelum eko, ronsen dada, kemudian eko, dan pemeriksaan lab. Anda sebagai dokter umum harus bisa mendiagnosa AF berdasarkan 5-finger approach. Jadi dari anamnesa, dari pemeriksaan fisik, dari pemeriksaan penunjang berupa EKG, ronsen, dan lab. Tidak usah bicara tentang eko, tidak usah bicara tentang pemeriksaan canggih-canggih dulu, karena belum saatnya. Jadi, buat Anda sebagai dokter umum, dengan 5-finger approach, Anda harus bisa menegakkan diagnosis seorang pasien. Sekarang sudah tahu bahwa pasien ini suatu AF atau flutter, ya, berdasarkan 5-finger approach tadi. Jadi saya maunya Anda semua nih yang lulusan FK UNAN ini akan sangat tajam di diagnostik. Kalau ditanya, kenapa AF? EKG-nya dok? Jangan begitu jawabnya. Dari anamnesa dok, ada berdebar-debar, ada perasaan nggak enak, mau pingsan, kemudian saya pemeriksaan fisik, S1, S2 takikardi irreguler misalnya. Kemudian dari EKG dok, kan enak saya dengarnya. Mulai dari anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang ya. Jadi ingat sekali lagi 5-finger approach, jangan lupa, jangan langsung loncat. Sekarang sudah tegak diagnosanya AF atau flutter. Apa yang harus dilakukan? Nah, biasa kan kalau ada pasien yang memang bermasalah, Anda harus memasang oksigen, memberikan infus
cairan fisiologis RL, pasang monitor. Kemudian diatasi penyakit yang mendasarinya. Cari ini AF atau flutter-nya kemungkinan kenapa nih? Anda tahu bahwa penyebab AF yang paling sering adalah hipertensi. Kemudian penyakit jantung koroner. Cari. Kemudian gagal jantung. Apakah dia ada kencing manis? Ataukah ada penyakit-penyakit infiltratif? Ataukah dia mempunyai imbalance elektrolit? Artinya elektrolitnya ada yang kurang, ada yang lebih, itu dicek semua. Tahap kedua adalah Anda menentukan respon ventrikel dari AF atau flutter ini. Apakah dia cepat atau lambat? Kalau lambat, Anda harus lakukan pasang pacu jantung. Kalau dia cepat, nah Anda harus pilih-pilih nih, stabil atau tidak stabil. AF, rapid ventricular response dengan hemodinamik tidak stabil. Itu artinya apa? Berarti Anda harus menemukan 1 dari 5 tanda. Pertama, perubahan status mentalnya ada atau enggak. Yang tadinya dia fully alert, sekarang jadi agak ngaco, cenderung tidur misalnya, atau malah sudah lebih dalam, tidur tok. Kemudian ada hipotensi atau enggak, tekanan darahnya kurang dari 90. Ada shock atau enggak, ditambahi dengan hipoperfusi perifer. Kemudian ada nyeri dada iskemik enggak. Kemudian ada gagal jantung akut enggak. Kalau ada 1 dari 5, berarti pasien jatuh ke AF atau flutter, respon ventrikular cepat, hemodinamik tidak stabil. Maka Anda harus melakukan kardioversi listrik tersinkronisasi 120 sampai 200 joule untuk AF dan 50 sampai 100 joule untuk flutter. Jadi ingat ya, flutter dosis kardioversinya itu sama dengan SVT, lebih kecil yaitu 50 sampai 100. Kalau untuk AF lebih besar, 120 sampai 200 joule. Ingat, sebelum melakukan kardioversi listrik Anda harus menginform konsen pasien, harus memberikan sedasi. Sekarang kalau hemodinamik stabil, Anda bisa berikan obat-obat anti aritmia seperti beta blocker, bisoprolol ya, metoprolol, propanolol, atau yang lain, atau Anda bisa berikan digitalis, digoxin, Anda bisa berikan diltiazem, Anda bisa berikan amiodaron. Untuk fase lanjutan, artinya untuk kontrol kepoli nih, apa yang Anda lakukan pada pasien AF dan flutter? Anda harus menetapkan apakah saya harus melakukan kontrol irama ataukah kontrol laju jantung. Jadi di slide selanjutnya nanti akan ada pedoman kapan saya lebih baik melakukan kontrol irama, kapan saya harus lebih baik melakukan kontrol laju jantung. Kemudian Anda bisa berikan obat anti aritmia. Anda bisa berikan bisoprolol, metoprolol, propanolol kah, atau Anda bisa berikan digoxin, atau amiodaron kah, atau diltiazem, atau verapamil, itu nanti ada panduannya. Kemudian pada pasien AF dan flutter, Anda juga harus mencegah stroke. Ya, karena Anda tahu tadi risikonya 5 kali lebih besar dibanding pasien yang tidak AF. Bagaimana cara mencegah stroke? Anda berikan antikoagulan atau antikoagulan. Nanti ada beberapa pilihan, tapi untuk sebelum Anda sampai kepada keputusan bahwa saya harus memberikan atau tidak memberikan antikoagulan, Anda bisa memakai chart fast to score dan Hasbled score untuk menimbang-nimbang perlu atau tidak saya memberikan antikoagulan. Kalau pada kasus mitral stenosis, apalagi mitral stenosisnya itu sudah derajat sedang atau berat, Anda tidak punya pilihan lain. Anda harus memberikan antagonis vitamin K berupa warfarin. Tapi selain itu, selain mitral stenosis yang moderate severe, Anda bisa berikan antikoagulan baru, novel oral antikoagulan, karena lebih praktis. Kalau warfarin ini Anda harus melakukan pemeriksaan lab cek lab tiap bulan, kan nggak enak pasiennya diambil darah tiap bulan. Kalau yang NOAC ini antagonis antikoagulan baru tidak perlu pemeriksaan INR. Ya, jadi tata laksana seperti yang tadi itu, ini juga dari ESC ini ada nih, bahwa kardioversi juga tidak stabil, antikoagulan untuk prevensi stroke, balance cairan normal, kalau perlu diuretik.
berapa target laju jantung yang Anda inginkan, harus kurang dari 110 kali per menit. Mungkin nantinya Anda harus memberikan ACE inhibitor, kemudian dan seterusnya. Kalau untuk radiofrekuensi ablasi, nah ini kebetulan ini ilmu yang cukup baru. Pada AF ini kita sangat selektif karena angka keberhasilannya tidak setinggi pada SPT. Kalau pada SPT kita udah bernafsu aja tuh pasien SPT, kita atasi tata laksana akutnya, jangka panjangnya ablasi radiofrekuensi. Tapi kalau AF kita tidak seagresif itu. Ya, ini ada beberapa contoh obat yang kita gunakan untuk laksana dari AF. Sebagai kesimpulan, nah ini tadi ya yang saya janjikan bahwa strategi kontrol laju dipilih pada usia yang lebih dari 65 tahun dengan penyakit arteri koroner, terdapat kontraindikasi obat-obat antiaritmia dan tidak cocok untuk kardioversi, dan dia tidak menderita gagal jantung kongestif. Pilihlah kontrol laju sebagai prinsip tata laksana. Sebaiknya Anda harus mengembalikan iramanya ke normal jika pada pasien kurang dari 65 tahun, simptom yang berhubungan dengan aritmia tidak dapat ditoleransi, pertama kali mengalami AF sekunder dengan penyakit penyerta yang bisa dikoreksi, dan dengan gagal jantung kongestif. Nah, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikali